Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan setelah kemarin tentang Khalifah Bani Umayyah dan beberapa perkembangannya sekarang, kenapa ya? Kenapa atau faktor-faktor kemunduran dari Bani Umayyah? Ternyata faktor-faktornya dari sekian banyak bisa dikelompokkan menjadi 5 faktor ya. Untuk yang pertama bisa kita lihat. Untuk faktor yang pertama, ternyata terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara, yaitu mungkin kalau sekarang daerah Irak yang disebut dengan Mudariyah, dan suku Arab Selatan daerah Suriah yang menamai kelompoknya menjadi kelompok Himyariyah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai pada puncaknya di masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya dari khalifah Bani Umayyah ini hanya ya tidak adil. Jadi memihak satu kelompok. Ya, mereka lebih cenderung ke suku Arab yang daerah selatan. Nah, maka dari itu dari salah satu pihak itu merasa tidak terima. Oke. Terus untuk faktor yang kedua, pertama karena ketidakpuasan sejumlah penduduk Islam non-Arab. Ya, yang seperti kemarin Islam tapi bukan dari orang-orang Arab. Contohnya dari Andalusia, dari Eropa, terus kemudian dari Afrika, dari Asia dan lain sebagainya. Mereka yang merupakan pendatang baru ya, dari orang-orang India, dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan mawalia. Entahlah ya, kayak di Indonesia ada orang-orang Eropa atau ada orang-orang asing kita sebut dengan bule. Nah, di sana juga orang-orang orang-orang Islam yang bukan dari kalangan Arab, orang Arab menyebutnya dengan sebutan mawali, yaitu suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah, yang mana seakan-akan dinasti Umayyah itu hanya memfasilitasi orang-orang Bani Umayyah saja, tidak berpaling atau tidak memandang dari orang-orang Mawali, padahal mereka sama-sama orang Islam. Ya, padahal pada zaman Nabi tidak membeda-bedakan ya, mana kaum ini, mana kaum itu, tapi semuanya dianggap sama. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Salah satu faktornya itu juga ternyata orang-orang Islam yang non-Arab itu juga mengalami atau merasakan sama seperti orang Arab, yaitu berperang. Dikatakan di sini di atas rata-rata orang Arab ya, mungkin kayak ketika memikul beban yang orang Arab itu cuma 5 ya mungkin berapa kilo, tapi kalau yang non Arab itu mungkin 2 kali lipatnya. Dan harapan mereka mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan, berbeda ya. Jadi pasti yang namanya uang, ketika satu dapat yang satunya tidak dapat, pasti satunya merasa iri. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada mawali ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan oleh kepada orang Arab. Nah, itu kan iri. Jadi tunjangannya mawali itu semisal 500.000, sedangkan orang-orang Arab mungkin 200 sampai 2 juta. Inilah yang kemudian faktor yang kedua, orang-orang mawali merasa iri atau merasa tersisihkan. Kemudian yang ketiga, konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Nah, kaum Syiah ini yang menganggap bahwasanya ya pokoknya yang mendewakan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ini Umayyah ini adalah terusan dari Khalifah Utsman bin Affan ya, karena masih ada hubungan keluarga dengan Utsman bin Affan. Karena memang diceritakan kalau sebenarnya pas waktu Utsman bin Affan itu dibunuh
Nah, itu ada yang mengatakan yang membunuh itu adalah dari suruhan Ali bin Abi Thalib. Dan terus pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengusut pembunuhnya siapa atau itu diam, jadi tidak ada yang mengusut, sehingga kaum Syiah ini menjadi oposisi dari Bani Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa-masa akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Nah, ini ternyata muncul dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Nah, ini ternyata para khalifah ini lebih mementingkan mungkin politik dan ekonomi, tidak berdakwah atau tidak memperhatikan agama Islam seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini adalah paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan dari Nabi Muhammad, ya. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ya, sama kan, masih berkeluarga, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah, dan ini mendapatkan dukungan suara dari orang-orang Mawali yang tadi merasa dinomor duakan. Nah, itulah mungkin 5 faktor yang menjadi kemunduran dari Bani Umayyah. Silakan seperti biasa dikerjakan ya, nanti beberapa soal nggak sulit, nggak lama, pilihan ganda ya. Jangan lupa untuk ya absennya pokoknya 2 lah, absen ya komentar juga, absen mengerjakan juga. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.